Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal asqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi pada dirasah Ramadan kali ini 1443 Hijriah di Al-Falah Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Pada dirasah Ramadan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Andes Haji Said Ba'umar, hafizahullahu ta'ala. Amin. Beliau adalah Dewan Pengawas di Yayasan Ukhuwah Al-Islamiyah Cirebon tentunya. Baik, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ustadz Said Ba'umar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah alladzi tatimmas salahat. Alhamdulillah sehat walafiat dan semoga sahabat Tira dan kita semua dalam perlindungan Allah serta sehat walafiat. Baik Ustadz. Bagaimana puasa hari ini Ustadz? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini tentunya kita akan masuk kepada materi ya Ustadz ya, yang seperti kita agendakan sebelumnya, yaitu nanti beliau insya Allah akan menyampaikan kepada kita semua tentunya ya, dengan judul makbulnya doa di bulan suci Ramadan ini ya, yang nanti insya Allah akan kita simak ya, akan kita ambil daripada istifadah apa yang beliau sampaikan. Falyatafaddal Ustadz Said Ba'umar. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa saat atau waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa. Karena pada saat itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang sedang menjalankan ibadah puasa doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan
atas perintah wajibnya melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Maka pada ayat yang ke-186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakan sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan setiap permohonan yang dimohonkan kepadaku. Tentunya mereka hendaklah taat, patuh, dan beriman kepadaku agar tetap berada di jalan yang lurus. Di dalam ilmu tafsir dijelaskan bahwa orang yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun permohonannya dia akan dikabulkan. Segala permintaannya akan dikabulkan. Hanya persoalannya kadang-kadang manusia tidak mau sabar. Maunya sekarang minta, besok sudah terjadi. Sekarang minta, kalau bisa sekarang juga langsung dikabulkan. Allah punya rencana yang baik buat kita. Tidak semua permintaan kita segera dikabulkan. Allah tahu waktu yang tepat di mana saat doa-doa kita dikabulkan. Karenanya di bulan suci Ramadan ini waktu-waktu yang baik ketika kita buat berdoa adalah ketika sahur. Ketika waktu sahur ini merupakan salah satu waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika sahur perbanyaklah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan berdoa tentang hajat yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itulah doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menjelang berbuka puasa, ini pun saat diijabahnya doa. Karena itu menjelang berbuka puasa sebaiknya kita duduk di rumah, beristighfar, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah ampunan dan permohonan hajat kita. Namun kebanyakan dari manusia sibuk ketika menjelang buka puasa. Dia bukan sibuk berdoa dan mohon ampunan kepada Allah, tapi sibuk keluar dari rumah untuk jalan-jalan mencari bekal untuk berbuka puasa, atau yang kita kenal istilahnya ngabuburit. Sehingga kesempatan yang baik untuk berdoa kepada Allah ini dilewatkan begitu saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, dalam sebuah sabdanya, "Thalathatun la taruddu da'watahum." Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dari 3 golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah, al-imamu adil. Pemimpin yang adil, apabila dia berdoa untuk kebaikan bangsa, rakyat, dan negaranya, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dikabulkan. Yang kedua, orang yang berpuasa, asyam hatta yuftar. Orang yang menjalankan ibadah puasa sampai dia berbuka, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dakwatil mazlum, doa orang yang teraniaya. Ini pun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyaklah kita berdoa selama kita menjalankan ibadah puasa, karena saat itulah doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sahabat Dira. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaat buat kita sekalian. Baik, syukran jazakallah khairan Ustadz Said Ba Umar ya, terkait penjelasan yang sangat ilmiah ya, tentu yang bisa menjadi tambahan ilmu ya bagi kita semuanya agar selalu meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena
seperti yang dikatakan Ustaz Said Umar bahwa umur kita ini belum tentu sampai kepada Ramadan selanjutnya ya. Banyak yang sudah Allah cabut nikmat jasadnya, artinya di sini adalah meninggal. Ya, artinya dia tidak bisa bertemu Ramadan selanjutnya gitu ya. Baik, Ustadz, saya sudah simpulkan beberapa penjelasan Ustadz tadi ya. Saya tuangkan dalam beberapa pertanyaan. Boleh Ustadz saya mengajukan pertanyaan? Tafadhal ya. Yang pertama adalah bagaimana kriteria agar dikabulkannya doa Ustadz? Ya. Gitu, Ustadz. Naam, fadhal masykurah. Jadi ketika seseorang berdoa dan doanya tentunya harapannya ingin dikabulkan, tetapi kadang-kadang orang berdoa dia lupa dengan syarat-syaratnya. Seperti tadi dikatakan di dalam Al-Baqarah ayat 186 bahwa Allah akan mengabulkan setiap permintaan yang dimohonkan kepada Allah. Ya. Tetapi ada syaratnya. Apa syarat dikabulkannya doa itu? Maka Allah memberikan dua syarat. Falyastajibuli wa yu'minu bi. Dia hendaklah tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah dan beriman kepada Allah agar doa-doanya bisa dikabulkan. Orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, dia artinya sedang tunduk patuh kepada perintah Allah. Karena Allah sayang kepada kita, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sayang, panggilan mesra dari Allah. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana aku telah mewajibkan kepada umat-umat sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya mungkin kita sudah beriman tetapi belum bertakwa, sehingga Allah memanggil kita untuk berpuasa agar kelak menjadi bertakwa. Jadi kalau syarat tadi sudah dipenuhi, sudah mematuhi perintah Allah, sudah beriman kepada Allah, maka yakinlah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ini. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Boleh lanjut saya pertanyaan kedua Ustaz? Tafadhal. Baik, pertanyaan kedua adalah bagaimana terhadap orang ya Ustaz ya, yang sering berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada sebab-sebabnya atau bagaimana Ustaz? Ya. Naam. Baik. Ada juga orang yang memang dia kerap kali berdoa tetapi doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa tetapi kemudian tidak lama Allah kabulkan doanya, sehingga orang tersebut merasakan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah seseorang yang punya hajat untuk pergi haji, dia berdoa kepada Allah tapi kemudian 2-3 tahun dia bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Artinya terasa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi lama, ya, berpuluh tahun sampai orang itu lupa, kemudian baru doa itu dikabulkan. Tetapi dia masih merasakan bahwa beberapa puluh tahun yang lalu dia pernah memohon kepada Allah untuk itu. Itu pun masih bisa dirasakan. Hanya doanya tertunda cukup lama, tapi dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang janji Allah adalah aku akan kabulkan setiap permintaan yang dimohonkan kepadaku. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi dikabulkan. Tetapi ada juga orang yang sering kali berdoa, ya, tetapi doanya tidak dikabulkan, ya, tidak dikabulkan. Tetapi Allah mengganti doa yang tidak dikabulkan itu dengan dia diselamatkan dari musibah, dari ujian atau dari bencana. Ini adalah karena doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diganti dengan dia diselamatkan, ya, diselamatkan dari musibah, bencana atau ujian. Nah, tetapi ada juga orang yang berdoa terus-menerus, ya, dia doanya tidak dikabulkan, ujian pun datang silih berganti, ya, sampai kadang-kadang mungkin kalau orang yang kurang iman dia akan mengatakan sepertinya Allah tidak sayang sama kita. Ujian yang satu belum selesai, ujian berikutnya sudah datang. Tapi ini nanti Allah ganti di surga dengan sebuah anugerah yang besar. Bahkan ketika nanti di surga Allah panggil hamba ini,
Ditanya, wahai hambaku, masih ingatkah engkau akan permintaanmu di dunia yang tidak aku kabulkan? Maka hamba yang soleh ini tentu ingat. Ya, maka Allah menunjukkan satu anugerah yang besar. Inilah doa-doamu dulu di dunia yang tidak aku kabulkan. Bahkan saat itu para sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi, kalau saja semua orang tahu keistimewaan doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia, maka mereka akan memilih agar doa-doanya kelak dikabulkan di akhirat. Begitu ya. Tapi saya juga pernah baca, ya, misalkan orang sering berdoa tapi tidak bukan, apakah saya pernah baca konteks hadisnya tuh di hadis Arba'in Nawawiyah ya, kalau nggak salah makanannya haram, ininya haram, lalu bagaimana Allah mengabulkan doanya itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Ustaz? Nah, itu salah satu ya syarat ya untuk kita berdoa dan doa kita dikabulkan. Tentunya memang kita tadi katakan patuh taat kepada Allah. Sehingga tidak mungkin orang yang patuh taat dan beriman kepada Allah dia akan makan makanan yang haram. Ya, dia akan mengambil hak orang lain. Tidak mungkin. Karenanya syarat terkabulkan doa itu dua dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu diingat. Patuhi perintah Allah, taati perintah Allah. Ya, apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, kemudian berimani, yakin bahwa apa yang diminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Gitu Ustaz ya. Oh, ya, baik Ustaz ya. Insyaallah gitu. Iya Ustaz ya. Baik, kemungkinan ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Baik. Bagaimana seharusnya kita berdoa Ustadz itu? Karena zaman sekarang ini ya tadi yang seperti Ustadz Said Umar katakan bahwa zaman sekarang ini kadang-kala orang tuh pengen berdoa, cuman ya itu pengen dikabulkannya sekarang. Tapi dia tidak tahu step-stepnya itu berdoa itu seperti apa agar Allah SWT itu mengabulkan doa hamba tersebut. Iya. Jadi tahapan-tahapan yang dibutuhkan ketika kita mau berdoa agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, bahwa akui bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak mungkin bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah setiap saat di mana ada kesempatan kita berdoa kepada Allah, agar bukti bahwa kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah inti atau saripati dari ibadah. Ad-du'a muhul ibadah. Jadi intinya ibadah itu adalah berdoa. Maka kalau kita tidak pernah berdoa, kita selalu mengedepankan akal sehat bahwa ini semua bisa terjadi karena kerja keras, bahwa ini semua bisa terjadi karena kepandaian, maka itu tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Karena semua itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita boleh pandai, kita boleh bekerja keras, tapi kalau Allah tidak menghendaki itu semua tidak akan terjadi. Kita tidak pandai, kita tidak kerja keras, tapi cukup kerja cerdas. Kalau Allah menghendaki kebaikan, menghendaki kesuksesan buat kita, mudah bagi kita. Jadi senantiasa taat kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah, minta pertolongan Allah, maka insya Allah semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini sahabat Dira, ya, Ustadz Said Umar membawakan beberapa hadiah yang tentunya berupa Al-Qur'anul Karim, ya. Baik, sebelum kalian mendapatkan, mungkin di antara kalian ada yang ingin mendapatkan beberapa Al-Quran ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentunya, ya, yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Said Umar, ya. Pertanyaan yang pertama adalah nanti kalian isi di kolom komentar, ya, gitu. Jadi jawaban yang terbaik nanti akan kita tampilkan, gitu ya, atau akan kita tampilkan. Ya, baik. Yang pertama adalah tadi disebutkan ada 2 kriteria dikabulkannya doa. Nah, sebutkan apa aja yang bisa disebutkan dalam 2 kriteria dalam doa tersebut, ya. Nah, itu yang pertama, ya, nanti kalian isi di kolom komentar, ya, yang pertama. Yang kedua adalah kapan waktu diijabahnya doa. Diijabah itu maksudnya dikabulkannya, ya. Nanti kalian juga isi di kolom komentar, gitu ya. Yang ketiga adalah siapa pembicara hari ini, ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Beliau adalah tamu yang sangat spesial, ya, yang saya sudah tadi sebutkan di awal, ya, tentunya, gitu ya. Nah, baik, kepada sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah SWT, ya,
Jangan lupa nanti untuk like, komentar dan subscribe Al-Falah Cirebon Channel ya, yang tentunya nanti akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya ya. Baik, begitu aja Ustaz ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.